Mari kita awali ta'lim kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Karena malam hari ini Abi tidak keluar mengaji, maka kita isi dengan keadaan kegiatan kajian malam hari ini di pondok kita ini. Barangkali di situ pula hikmahnya. Hujan di tempat lain, di tempat kita tidak hujan, sehingga kita bisa malam hari ini taklim bersama-sama. Kopiannya sudah ada tapi terbatas, barangkali akan dibagikan kepada bapak-bapak kita, ibu-ibu kita atau kepada yang membutuhkannya. Kajian kita malam hari ini adalah fadilah, keutamaan, keistimewaan duduk menunggu salat dan duduk setelah salat untuk menunggu salat berikutnya. Barangkali penting di kita gunanya ini, terutama bagi siapa yang suka terlambat dan memang membiasakan diri terlambat. Karena yang terlambat itu orangnya itu juga. Hampir rata-rata orang yang terlambat salat di masjid kita ini ya berkisar orangnya itu. Mudah-mudahan dengan taklim kita malam hari ini bermanfaat, berfaedah bagi teman-teman kita yang seperti itu. Amin. Baik, hadis pertama, bagi yang tidak dapat tulisannya barangkali bisa mencatat kesimpulan-kesimpulan. Mudah-mudahan kita dapat menyimak semua, tidak ada yang mengganggu yang lain, sehingga tidak habis waktu menegur. Fahim tuh? Hadis pertama dari Abu Hurairah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahadukum, salah seorang kamu, kata Nabi, atau salah seorang kalian, ahadukum, maqa'ada, selama dia duduk, yantizru, menunggu salat, fi salatin, dia dihitung sebagai orang yang salat, malam yuhdits, selama dia tidak berhadas atau tidak berbicara hal-hal yang tidak diridai Allah. Tad'u lahul malaikah, tad'u, berdoa untuknya para malaikat kepada Allah. Doa malaikat itu adalah Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkan dosa orang ini. Warhamhu, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati orang ini. Ini hadis pertama. Mari kita pahami hadis pertama ini dulu sesuai dengan apa yang disyarahkan, diuraikan oleh para ulama-ulama pensyarah hadis. Yang pertama dulu, selama seseorang duduk di tempat salatnya atau tempat di mana dia salat, masjidkah atau musalakah atau suraukah atau di mana diadakan salat berjamaah, duduk dia menunggu, yantazir, menunggu menanti salat
dikumandangkan azan, pertanda waktu sudah masuk. Fi salatin, dia dianggap dihitung dan dikasih pahala ganjaran sebagaimana orang yang dalam salat, dengan syarat dia tidak berhadas atau tidak batal wuduknya. Kalau batal wuduknya keluar lalu masuk lagi, kembali menunggu. Sepanjang dia menunggu salat dikumandangkan panggilan seruannya azan, sampai salat dia dihitung, dicatat sebagai orang yang salat, pahalanya sebagai orang yang salat. Dan tidak ada niatnya, tujuannya, maksudnya hanyalah untuk itu, menunggu salat. Dengan syarat dia tetap dalam keadaan berwuduk. Kalau batal wuduknya, berwuduk keluar lalu kembali ke tempat di mana salat akan dilaksanakan. Ada pemahaman lain yang dimaksud dengan malam yuhdis selama dia tidak bercerita, tidak berbicara, membicarakan hal-hal yang dilarang, selama dia tidak menggibah, menggunjing, memfitnah, berkelakar, mengganggu, bermain-main, berolok-olok. Kalau di kita berlari-lari, bergelut-gelut, berteriak-teriak. Selama dia diam di tempat di mana salat akan didirikan, dengan niat menunggu salat, selama dia tidak berbicara hal-hal yang tidak diredai, seperti yang tadi, bergunjing, berteriak-teriak, berolok-olok, bermain-main, mengganggu orang yang sedang salat atau mengganggu orang yang sedang baca Quran. Selama itu tidak dilakukannya, dia hanya duduk, apakah duduknya baca Quran atau berdoa atau berzikir atau membaca buku atau bertafakkur, maka dia sudah dianggap sebagai orang yang salat. Yang kedua, berdoa kepada Allah untuk orang ini. Apa doa malaikat? Dua. Yang putri, perhatikan. Pertama, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunkan dosa orang ini. Kita tahu doa malaikat makbul, dijabahi oleh Allah. Dengan begitu, selama dia duduk, selama itu dosa-dosanya terus diampuni. Entah berapalah dosa yang akan Allah ampuni, hanya Allah yang paling tahu. Yang jelas malaikat senantiasa berdoa kepada Allah agar dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya diampunkan Allah. Yang kedua doa malaikat yaitu Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Dijelaskan oleh para ulama apa maksud rahmat di sini adalah curahkan, limpahkan kepadanya kebaikan yang berlipat-lipat, yang berganda-ganda untuk orang ini. Berarti kebaikan selalu dicatat untuknya. Warahmah ifadatul ihsan ilaih. Ini hadis pertama, bagaimana fadilah, keutamaan, keistimewaan duduk menunggu waktu salat. Maka kita serukan khususnya di Abi Center ini kepada murid-murid kita. Ada sekian banyak murid-murid kita yang sudah datang ke masjid, seperti waktu subuh sudah duduk bersama-sama di masjid, atau waktu salat lain. Kalau sudah berada di masjid, niatkan, tekadkan kita menunggu salat. Tahan diri untuk jangan sampai mengganggu, berkelakar, bermain-main,
bikin gaduh, bikin hiruk pikuk, apalagi membuat sampah. Sebab kalau itu kerja kita, sudah tidak ada lagi. Doa malaikat tidak lagi ada untuk kita. Yang pertama, kita ancungkan jempol. Semenjak tahun baru ini, kita sudah hampir semuanya subuh itu, sebelum subuh masuk sudah ada di masjid. Kecuali orang itu ke itu juga. Kecuali orang itu ke itu juga yang selalu lat, atau sengaja telat, atau sengaja mencari-cari alasan untuk telat. Tapi rata-rata semuanya sudah di masjid, alhamdulillah. Juga putri-putri kita sudah bangun jam 2:30 atau jam 3 atau 3:30 atau jam 4, 4:30 mereka sudah berzikir. Bagusnya setelah berzikir bersama-sama cepat datang ke masjid. Ambil posisi di masjid, tunggu azan dikumandangkan. Diam, tidak bicara, tidak mengganggu, tidak berkelakar, tidak banyak cerita. Kalau sudah bicara, kalau sudah bercerita, tidak ada lagi. Tidak ada nilai lagi. Sebab kalau bercerita itu pasti ceritanya payah mengontrolnya. Usahakan kalau mau bicara juga, bicara yang baik-baik. Supaya doa malaikat terus menerus doa malaikat itu. Dimohonkan kepada Allah, ya Allah ampunkan dosanya dan rahmati dia, itu curahkan kebaikan-kebaikan kepada orang ini. Belum lagi salat didirikan itu. Itu hadis pertama. Hadis kedua, riwayat Imam Bukhari nomor 659. Barangkali bagi bapak kita yang belum dapat bisa dibagikan tambahannya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-malaikatu tusalli ala ahadikum. Para malaikat tusalli senantiasa berdoa. Tusalli maknanya berdoa. Berdoa kepada Allah untuk salah seorang kamu, madama fi musallahu, madama selama dia ada di musallahu, di tempat salatnya. Malam yuhdis, selama dia tidak berhadas, selama tidak batal wuduknya, atau selama dia tidak bercerita, bercakap-cakap yang tidak dibolehkan. Kita ulang. Para malaikat Allah senantiasa berdoa kepada Allah untuk salah seorang kamu selama salah seorang kamu itu berada di tempat salatnya dan selama dia tidak berhadas atau tidak bercerita. Mari kita pahami penggalan yang pertama ini. Tusalli, asal katanya salatun, doa. Arti salat itu doa. Bersalawat berarti berdoa. Malaikat bersalawat berarti malaikat berdoa kepada Allah. Dengan begitu maknanya para malaikat-malaikat Allah. Malaikat yang manakah? Banyak ulama menyebutkan malaikat-malaikat yang hadir di situ. Karena malaikat juga hadir di masjid. Atau malaikat-malaikat penjaga yang bertugas di waktu siang ataupun yang menjaga di waktu malam. Termasuk juga malaikat yang selalu ada dengan kita, raqib atid, termasuk malaikat hafazah. Kalau di sini malaikat-malaikat yang hadir dalam ta'lim kita ini. Karena malaikat-malaikat Allah hadir sekarang. Cuma karena gaib tidak nampak di kita.
Jika memang betul-betul ada niat kita datang ke masjid tadi untuk ta'lim sambil menunggu salat di masjid. Karena ada di antara kita yang betul-betul ingin ta'lim, ingin mendengarkan kajian, ingin mendengarkan ilmu. Ada yang betul-betul serius ingin. Di wajah-wajah mereka nampak keinginan itu. Di samping ada juga yang enggan, cuma takut nanti kena sanksi. Nah, selama kita duduk di sini menunggu Isya, lalu kita isi dengan ta'lim, dengan niat untuk menunggu salat masuk. Tetap kita berada di sini. Namanya fi musallahu. Yang berkacamata. Fi musallahu. Musalla, arti musalla tempat salat. Ada di antara ulama yang memahami secara tekstual, mantuk. Mereka beliau memahami tempat salat itu tempat di mana dia duduk, tidak bergeser, tidak bergerak, tidak beranjak, duduk saja situ. Tapi kalau kita baca syarahan penjelasan keterangan ulama, maksud musalla selama dia duduk di tempat salat artinya selama dia berada di tempat di mana ada salat jamaah. Dia tidak keluar. Selagi dia berada di tempat dia salat, masjid, surau atau musalla. Bukan berarti dia membatu, membeku, tidak bergerak di tempat salatnya. Ada 3 alasan yang dikemukakan oleh ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ini. Dicenderungi dan jumhur ulama berpaham seperti itu. Selama dia berada di tempat salat, yaitu selama dia berada di masjid, di musala, di surau, di sana, di mana di sana didirikan salat berjamaah. Selama dia berada di situ, dengan niat untuk menunggu salat berikutnya, seperti sekarang, tidak keluar kita walaupun sudah beranjak ke sana ke sini. Yang memahami tekstual, mantuknya duduk saja di situ. Kemarin oleh jamaah kajian manasik haji ditanyakan ini. Kami mendengar dari beliau ustaz kami begini-begini, tidak boleh bergerak-gerak, tidak boleh beranjak, tetap berada di situ. Abi tanyakan, ibu di mana kajian? Di tempat anu. Kalau begitu sudah paham kita. Karena memang ada ustaz-ustaz yang memang memahami hadis secara teks tanpa melihat syarahannya. Karena syarahan-syarahannya butuh kita. Kita lebih luas memahami selama dia di masjid, selama dia di surau, selama dia musala, selama di sini. Kita salat maghrib selesai duduk di sini. Menunggu salat isya. Selama kita duduk di sini dan selama kita tidak berhadas atau selama kita tidak bicara yang dilarang, duduk seperti ini mendengarkan kajian, maka malaikat-malaikat Allah berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Tadi menunggu salat sebelum diserukan azan. Istilahnya sebelum dipanggil kita sudah datang. Karena kita ini ada sekian model tipe kita dalam salat berjamaah. Ada yang sebelum dipanggil sudah datang. Sebelum masuk waktu dia sudah tiba. Duduk di masjid. Ada yang dipanggil baru datang. Hayal salah baru dia datang. Ada yang sudah dipanggil tapi dia masih bermalas-malasan walaupun datang juga. Ada yang sudah dipanggil tapi tidak datang. Itu tipenya. Antum-antum semua tipe yang mana tidak tahu kita. Tapi guru-guru kita pasti tahu siapa yang rajin di sini. Tapi pernah lihat orang belum datang lagi dia sudah duduk di sini berapa orang. Subuh sudah duduk di sini. Bahkan zuhur pun sudah duduk di muka. Ini nampak. Jadi ada orang yang datang sebelum diundang, dipanggil, diseru.
Sebelum ada teringat hayalah salat falah, dia sudah datang, nunggu dia salat. Alangkah mulianya orang ini. Mudah-mudahan dia paling dulu pula masuk surga. Amin. Kepada ustaz-ustaz kita, fotolah orang ini. Sebarkan kepada orang tuanya supaya bahagia orang tuanya. Ya Ustaz Jumadi, foto nak apa-apa. Ustaz Lazadi foto dia. Ini anak-anak kita. Belum lagi jam sekian sudah datang masjid. Subuh sudah datang, ini anak kita. Karena orang yang paling bagus, sebelum dipanggil dia sudah datang. Ada yang dipanggil baru datang. Ada yang sudah dipanggil terlambat datang. Ada yang dipanggil tidak datang. Jadi yang tadi dia datang sebelum panggilan. Nah, duduk menunggu salat. Menunggu salat itu didoakan oleh malaikat. Hadis yang sekarang kita baca, setelah salat duduk lagi di tempat itu. Sekarang kita duduk lagi di sini, tidak pulang. Tidak pulang kita. La yazalu ahdukum fi salatin. Selalu dan senantiasalah salah seorang kamu itu fi salatin, dalam keadaan salat, atau dianggap dia salat walaupun dia sudah tidak salat, tapi dianggap dipandang masih salat dia. Madamati salatu tahbisu, selama salat menahannya. La yamna'uhu ayyan qaliba ila ahlihi ila salat, tidak ada yang mencegah menghambatnya untuk pulang menemui keluarganya melainkan salat. Apa ini? Ini ada sekian syarahan yang kita kopikan tadi. Kita ambil satu. Tidak ada yang menahannya, tidak ada yang menahannya untuk duduk di masjid, duduk di musala, duduk di surau. Melainkan yang menahannya adalah menunggu salat. Saudara kita atau ibu-ibu kita sesudah salat subuh tidak mau dia pulang. Dia duduk aja di masjid, baca Quran, berzikir, berdoa, atau berselawat, atau duduk saja mendengarkan taklim. Dia menunggu apa? Menunggu salat syuruk, menunggu duha misalnya. Maka selama itu, selama dia menunggu, duduk diam di situ, apa yang menahannya untuk tidak pulang? Adalah karena ingin salat duha. Atau di maghrib, apa yang menahannya untuk tidak pulang? Karena dia menunggu isya. Tidak pulang dia. Duduk dia di masjid. Istilahnya madamati salah, selama salat itu yang menahannya. La yamna'uhu, tidak ada yang mencegahnya untuk pulang ke rumahnya melainkan salat. Apa yang mencegahnya? Karena dia menunggu salat. Diajak oleh temannya, wah, mari kita ke sarama. Tidak, saya menunggu salat. Luar biasa anak ini. Atau ustaznya menyuruh, maaf ustaz, saya nunggu salat di sini ustaz. Boleh saya izin ustaz? Barangkali ustaz kita yang bijak mengizinkan itu. Memang mau nunggu salat? Iya. Tidak main-main, tidak. Nunggu salat aja. Nunggu salat isya. Biarlah kami di masjid duduk-duduk di sini sambil baca Quran, mengulang hafalan. Ya ustaz, izin ustaz, izinkan. Berarti kita sudah memberinya suatu kebahagiaan. Karena dia akan terus-menerus didoakan oleh malaikat kepada Allah. Orang ini orang yang diperbincangkan di langit namanya, viral di langit. Sangat viral di langit. Bahkan mereka saling berdebat kira-kira berapa pahala yang akan Allah berikan kepada orang seperti ini. Itu luar biasanya menunggu salat setelah salat. Tadi menunggu salat sebelum salat, sekarang menunggu salat setelah salat berikutnya. Ini luar biasa nih. Beri, di mana ditunggu salat? Di masjid. Oh, bukan di tempat Pak Jet. Bukan. Bukan di dapur. Oh, enggak. Tengku? Bagus. Ya, kita berdoa kepada Allah, murid-murid kita dan kita semua.
kecuali yang ada halangan, ada tugas, ada pekerjaan, sehingga tidak bisa buru-buru datang ke tempat salat. Usahakanlah datang ke masjid, duduk di masjid sebelum azan dikumandangkan. Dan usahakan kalau tidak ada tugas-tugas di asrama, tetap duduk di masjid dengan catatan jangan hiruk pikuk, berbicara, berteriak, berkelakar, bermain-main, atau berlarian ke sana ke sini, atau mengganggu orang lain. Kalau masalah ini kerja, tidak ada gunanya antum duduk di masjid, malah bikin rusak namanya itu, bikin tidak nyaman. Jadi intinya, la yazalu ahadukum, hadis kedua, la yazalu, senantiasalah ahadukum, salah seorang kamu itu, fi salatin, di dalam salat, atau dipandang dia salat, atau dihitung dia masih salat, selama yang menahannya, ya, selama yang menahannya adalah salat. Tahbisuhu, yang menahannya untuk tetap berada di masjid, di surau, di musala, salat. Apa yang menahannya? Salat, karena dia menunggu salat. La yamna'u, tidak ada yang menghambat, mencegahnya untuk pulang menemui keluarganya. Bagi kami laki-laki, tidak ada yang menghambat, yang malah mencegah untuk pulang ke rumah, melainkan adalah karena ingin menunggu salat. Abi nasihatkan kepada antum-antum ini, kalau nanti berada di kampung masing-masing, jangan ikut-ikutan keluar masjid. Melihat orang ramai keluar masjid, karena orang akan ta'lim, akan pengajian, jangan keluar. Kebiasaan bapak-bapak begitu, nampak orang akan mengaji, dia keluar. Ada 3 tipe manusia yang keluar setiap orang akan mengaji. Ada 3 cirinya. Nah, cirinya itu jangan sampai antum seperti itu. Jelas orang akan ta'lim, akan kajian tafsir atau hadis atau fikih, atau kajian akhlak dan tauhid, dia keluar. Sebaluan tak mengapa-ngapa, tidak tahu kita. Dia tidak mau mendulang pahala, mendulangkan kebaikan. Dia tidak ingin mendapat doa malaikat, dia tidak ingin diampunkan dosanya hanya karena malas mendengarkan kajian, atau hanya karena yang mengaji itu dia tidak suka. Nah, betapa terhalangnya dia mendapat pahala, ganjaran, keutamaan dan ampunan. Ya, antum jangan seperti orang seperti itu. Karena kita sering menemui seperti itu. Orang ngaji, dia keluar atau dia masuk kamar. Habis sering menemui orang-orang yang bekerja di masjid sebagai imam atau sebagai muazin atau pemberes masjid, orang mengaji tidak dengar. Orang mengaji dia tidak dengar. Apa alasannya tidak tahu. Dia masuk kamar. Kadang-kadang diputarnya kaset tilawah keras-keras, murattal. Jangan seperti itu. Karena nilai duduk di masjid menunggu salat, nilai mendengarkan ta'lim, malaikat saja duduk, malaikat saja duduk, dia tidak terbang hanya untuk duduk mendengarkan kajian-kajian. Bagi malaikat tidak ada manfaatnya, tapi dia ingin menemani orang duduk, karena majlis itu adalah majlis yang berbahagia, majlis yang dikucuri rahmat, pahala dan derajat di sisi Allah. Itu hadis kedua. Hadis ketiga kita baca dari Abu Abdurrahman. Ia berkata, aku mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza jalasa, apabila dia duduk, fi musallahu, di tempat salatnya,
Yang tadi juga pemahamannya, ada yang memahami betul-betul di tempat di mana salat. Tidak bergerak-gerak, tidak beranjak-ranjak. Duduk saja di situ. Ada ulama kita yang luas memahaminya, dan ini banyak yang memahami seperti itu. Artinya apabila seorang hamba duduk di musallanya, di tempat di mana salat dilaksanakan, yaitu di musalla, di surau, di masjid. Bukan harus di tempat duduk. Di mana saja duduk di masjid ini. Ba'da salah, setelah salat berjamaah, seperti kita. Setelah maghrib duduk di musalla. Ada yang memahami di situ juga duduk, tidak bergerak-gerak. Ada juga memahami pokoknya di masjid, tidak keluar. Salat alaihi malaikah, bersalawat, yakni berdoa untuknya para malaikat-malaikat yang banyak. Wa salatuhum, dan doa malaikat itu adalah, atau salawat malaikat itu adalah, Allahumma ghfirlahu, Allahumma arhamhu, sama dengan tadi. Ya Allah, ampunkan dosa orang ini, ya Allah beri rahmat dia. Sehingga dia dapat rahmat, dapat berkah, dapat ketenangan, dapat kenyamanan, ketenteraman jiwa. Wa in jalasa yantajus salah, jika dia duduk dan menunggu salat berikutnya. Seperti inilah. Ada yang duduk sebentar setelah salat. Zikir, duduk sebentar, belum pulang. Selama dia duduk, tidak pulang, selama itu doa malaikat. Terus. Kalau dia sudah keluar, tidak lagi. Ini, anda semua, jangan biasakan habis assalamualaikum, kemudian bergerak, mau keluar. Belajar kita sabar dan tahan duduk di masjid. Kalau guru kita lain masalah, dia akan mengajar lagi, dia akan baca lagi, dia akan tugas lagi. Ya, hadisnya, sesungguhnya seorang hamba apabila dia duduk di tempat salatnya setelah salat, malaikat berdoa, ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah rahmati dia. Wa in jalasa, dan jika dia duduknya dengan tujuan yantazir salat, menunggu salat berikutnya, salat alaihi malaikah, juga malaikat berdoa kepada Allah untuknya. Doanya sama, tapi pahalanya, ganjarannya tentu lebih banyak dibanding orang yang duduk sebentar dan duduk menunggu salat berikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Terus di bawahnya sedikit, ya ta'aqabuna fikum, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ta'aqabuna fikum, ya ta'aqabu, saling bergantian. Ya ta'aqabun, saling bergantian, namanya muaqibat. Malaikat silih berganti datang, silih berganti dan bergantian datang kepada kamu para malaikat-malaikat bil-laili, malaikat-malaikat penjaga malam yang bertugas di malam hari, shift malam, wa malaikatun bin nahar, dan para malaikat-malaikat yang bertugas di siang hari, nahar. Yajtami'una fi salatil fajri, yajtami'una, mereka berkumpul di salat fajar, salat subuh. Apa? Malaikat-malaikat yang bertugas malam. Seperti sekarang, sampai nanti dia bertugas dan menjalankan tugasnya. Entah apa tugas malaikat, Allah yang tahu, karena Allah yang menugaskan. Sampai waktu subuh. Sampai waktu subuh. Kemudian malaikat-malaikat yang bertugas dan akan menjalankan tugas
shift siang, datang sebelum subuh masuk. Lalu berkumpul mereka di salat subuh, ikut mereka menghadiri salat subuh. Maka bergabunglah dalam salat subuh itu malaikat-malaikat petugas malam dan malaikat-malaikat yang akan bertugas di hari. Yajtami'una, mereka berkumpul, berhimpun di salat subuh. Ikut hadir, ikut serta dalam salat subuh berjamaah. Itu hebatnya salat subuh. Selesai salat subuh, maka malaikat penjaga malam summa ya'ruju, kemudian dia naik. Summa ya'ruju, kemudian malaikat penjaga malam ya'ruju, naik. Naila alladhi batu fikum, malaikat-malaikat yang berdinas, bertugas di malam hari. Fayas'aluhum, maka bertanyalah kepada malaikat itu Tuhan mereka, itu Allah. Padahal Allah lebih tahu. Allah lebih tahu, maha tahu apa yang dilakukan malaikat. Wa alam kaifa taraktum ibadi. Kaifa, bagaimana kondisi keadaan hamba-hambaku ketika taraktum, ketika kalian tinggalkan tadi. Kaifa, bagaimana kalian tinggalkan ibadi, hamba-hambaku. Fayaquluna, maka mereka itu berkata, taraknahum, kami tinggalkan mereka, wahum yusallun, mereka salat. Wa atainahum, kami datang kemarin kepada mereka, mereka juga salat. Mari kita jelaskan sedikit. Di waktu asar tadi, malaikat-malaikat yang bertugas shift malam ini datang hadir di salat asar berjamaah. Berarti ketika malaikat-malaikat yang bertugas malam hari, dia mendapati kita salat asar. Salat asar berjamaah, malaikat yang bertugas berdinas malam hari datang, hadir, ikut bersama-sama salat asar. Lalu malaikat-malaikat petugas malam ini yang berdinas malam hari itu habis tugasnya subuh. Setelah salat subuh, dia naik melapor kepada Allah. Ditanya oleh Allah. Allah maha tahu, tidak perlu bertanya, tapi itulah SOP-nya. Kalian tinggalkan hamba-hambaku tadi, bagaimana mereka? Ya Allah, kemarin waktu asar kami dapati mereka salat berjamaah. Dan tadi kami tinggalkan mereka juga salat berjamaah. Dimasukkan ke laporan. Karena mereka silih berganti. Ya, dalam hadis lain, atainahum wa hum yusalluna wa taraknahum wa hum yusalluna, qala Sulaiman. Katakan ini bahwa dalam hadis lain dikatakan, hai malaikat-malaikat, mereka itu telah aku ampuni dosa mereka. Mereka itu dosa-dosa mereka aku ampuni. Ini keutamaan salat berjamaah, menunggu salat, malaikat hadir, malaikat menjadi saksi, malaikat mendoakan. Termasuk kita duduk hari ini, malam hari ini, di detik ini, saking ramainya malaikat, dan kita tidak bisa melihat dengan mata kepala, tapi basirah kita, mata iman kita bisa melihat, karena Allah yang bilang, Rasul yang mengatakannya. Malaikat-malaikat spesial dia datang di mana orang duduk-duduk di rumah Allah. Mereka duduk-duduk mempelajari, membaca, memahami ayat Allah.
yang disampaikan Rasulullah. Lalu malaikat-malaikat tadi yang mencari tempat itu, ketika dia melihat kita sekarang duduk di sini, malaikat datang dan saling panggil memanggil, dipanggilnya grupnya. Itu penjelasannya. Malaikat itu panggil, yang kalian cari di sini ada. Ada di sini, di masjid ini, di Masjid Darul Ulum Nusantara. Sini. Maka ramai malaikat-malaikat sekarang duduk dia. Dia berdoa terus. Meminta berdoa kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita. Agar kita diberi rahmat, dicurahkan kebaikan. Ketika kita bubar ta'lim kita, bubar pengajian kita, mereka naik ke atas, melapor kepada Allah. Itu hadis Sahih Muslim. Kalian dari mana? Kata Allah. Itu bahasa kitanya. Allah tahu, Maha tahu. Kami menghadiri hamba-hambamu ta'lim, berkumpul di rumahmu. Mengapa mereka mempelajari ayat-ayatmu dan seterusnya? Apa yang mereka harapkan? Surgamu. Apakah mereka melihat surga? Tidak. Bagaimana menurut kalian malaikat? Andaikan mereka itu melihat surga. Jangan kami lihat, tidak melihat saja mereka sudah harap masuk surga dan ingin minta masuk surga. Apalagi melihat. Dari apa mereka berlindung? Mereka berlindung supaya jangan masuk neraka. Apakah mereka melihat neraka? Tidak, Allah. Bagaimana menurut kalian hai malaikat? Andaikan hamba-hambaku itu, andaikan orang yang ada di Masjid Darul Ulum Kami Center ini melihat neraka, jangan kami lihat, tidak melihat pun mereka sudah takut. Sudah memohon kepadamu agar mereka dilindungi, dipelihara, dijaga di neraka, apalagi melihat. Kalau begitu, hai para malaikat semua, kalian aku jadikan saksi. Kalian aku jadikan saksi bahwa mereka yang duduk di Masjid Darul Ulum itu, Habis Center, dosa-dosa mereka telah aku ampuni semua. Hebat. Itu kata Allah, sebagaimana hadis Sahih Muslim. Dosa-dosa mereka telah aku ampuni. Kalian saksinya, hai para malaikat. Lalu ada malaikat yang berkata, ya Allah, di situ ada pula orang duduk, tapi tujuannya bukan untuk talim. Dia hanya duduk untuk ada kepentingan lain, tidak ada niatnya untuk taklim, tidak ada niatnya untuk membaca Quran. Dia duduk saja di situ. Ada motivasi, ada maksud lain. Kata Allah menjawab, dia juga mendapat, karena dia berada di tempat di waktu yang tepat. Dapat juga. Luar biasa. Bapak-bapak kita yang datang ke sini, kalau niatnya betul untuk taklim, sepanjang jalan yang dilaluinya, menjadi saksi, didoakan khusus oleh malaikat. Karena mereka datang untuk mencari ilmu, disamakan dengan jihad fisabilillah. Untuk itu jangan penat-penat, jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan, teruslah mencari di mana ada ta'lim di masjid-masjid, supaya kita selalu didoakan malaikat dapat rahmat, didoakan oleh makhluk-makhluk yang kita lewati. Itu keutamaan orang yang talab. Man salaka tariqan yatamisu fihi ilman, atau yabtaghi, atau mencari ilmu, Allah mudahkan jalan menuju ke surga untuk orang itu. Antum-antum semua nanti akan pulang kampung, dipesankan itu. Duduklah di masjid, apalagi di bulan Ramadan, sering-sering i'tikaf di masjid. Kalau ada orang mengaji, duduk saja. Walaupun kajinya banyak galak-galaknya, banyak tawanya, kajinya ceramah ke sana ke sini, tidak dapat kesimpulan, tapi duduk sajalah. Paling tidak kita sudah duduk, kan ada ayat yang dibacanya, kan ada hadis yang dibacanya, itu ambil. Jangan ajari diri dan jangan biasakan tiru orang yang setiap orang mengaji dia lari keluar.
Ada yang lari keluar itu ada yang sudah ilmunya dalam mungkin, atau tidak berilmu sama sekali, atau sombong, atau benci. Jadi macam-macam tipe yang keluar. Jadi kesimpulan malam hari ini, kajian kita malam hari ini, kajian dengan judul mari kita latih diri kita untuk duduk di rumah Allah, di tempat terbaik. Tidak ada tempat yang terbaik di muka bumi ini selain daripada masjid. Namanya khairul bika, sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masajiduha, masjid-masjid. Orang yang di masjid berarti dia sedang berada di tempat yang terbaik, tempat dicurahkannya rahmat, tempat yang didatangi dikunjungi oleh para malaikat-malaikat. Jangan biasakan duduk di luar. Ini yang biasa-biasa cepat masuk masjid. Dengan catatan latih diri untuk jangan bergelut, jangan bercerita, jangan bermain-main, jangan berteriak. Berkali-kali Abi sampaikan, latih diri untuk jangan bergelut, mengganggu orang sedang beribadah, apalagi bikin sampah. Ada dengar tuh? Ada? Ini membiasakan itu susah. Prinsip kita di sini adalah diulang-ulang lagi. Di mana duduk tidak ada sampah. Ya? Masih ingat? Di mana duduk tidak ada sampah. Di mana duduk jangan bikin sampah. Fahim? Apalagi di masjid, di rumah Allah. Sekian taklim kita di malam hari ini. Terima kasih atas perhatian semua. Diancungkan jempol kepada murid-murid yang khusyuk, yang perhatian untuk mendengarkan taklim. Juga diancungkan jempol bagi murid-murid kita yang tidak mengganggu. Juga diancungkan jempol bagi murid-murid kita yang tidak mendengar tapi dia diam. Sudah itu, bagus. Sekian, mari kita tutup dengan kafarah majlis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.